Nah, di tempat perburuan tadi bertemu dengan ayahnya, yaitu si Abiyasa. Sang raja pada situ mengutus para prajuritnya, Haryo-haryo dan Senopatinya tadi untuk menangkap hewan-hewan buruan tadi, Mas Bayu. Disuruh menangkap hewan buruan tadi. Akhirnya para prajurit menangkap hewan-hewan tersebut, hewan-hewan buruan, ada rusa, ada kidang, dan lain-lain. Di saat sedang menangkap hewan-hewan tadi, tiba-tiba ada seekor banteng, Mas Bayu, seekor hewan banteng yang mengamuk. Wilujeng Raya pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dan narasumber kita yaitu Mas Gurit dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang penasaran apa saja kisah dan lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita kupas bersama-sama dengan narasumber kita yaitu Mas Gurit. Mas Gurit, Ya. kemarin bercerita tentang Abiyasa yang memiliki 3 orang anak, yaitu Disrorosro, Ya, Pandu, dan Yamawidura. Nah, lalu lakon apa saja yang terkait tentang Abiyasa dan ketiga putranya tersebut, Mas Gurit? Oh ya, Tolong Mas Mas Gurit Bayu ceritakan agar saya dan pemirsa yang menonton video ini jadi tahu. Oh ya, Mas Bayu. Nah, sebelum menjawab pertanyaan Mas Bayu, saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan video kita dari awal sampai sekarang. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya menjawab pertanyaan Mas Bayu tentang lakon apa saja yang terkait dengan Abiyasa beserta ketiga anaknya, si Disrorosro, Pandu maupun si Yamawidura. Nah, sepengetahuan saya, Mas Bayu, ada salah satu lakon yang sangat fenomenal dan jarang sekali diceritakan, dipentaskan di pakliran wayang kulit. Ada salah satu lakon yaitu Abiyasa Grogol. Abiyasa Grogol. Nah, cerita tersebut dimulai ketika sang raja Abiyasa, raja negara Astina, yaitu Abiyasa, ingin mengadakan syukuran atau pesta raja, Mas Bayu, karena telah memiliki ketiga orang anak, yaitu Disrorosro, Pandu, dan Yamawidura. Nah, pada saat itu mengutus patihnya, yaitu bernama Patih Morosamto, untuk mengatakan bahwa pagrogolan itu sudah siap, pagrogolan atau jebakan untuk berburu tadi sudah siap dipasang di hutan Tunggul. Lalu sang patih tadi, Morosamto tadi, diutus oleh sang raja membawa senopati dan haryo-haryonya untuk ikut ke hutan Tunggul, menangkap hewan-hewan buruan tersebut yang telah terkena jebakan tersebut. Dan Abiyasa pun juga akan ikut berburu di hutan Tunggul tersebut, Mas Bayu. Nah, akhirnya di lain tempat, di negara yang namanya negara Sriwantipura, sang rajanya yang bernama Prabu Candimuka dan patihnya yang bernama Aswaminda pada saat itu sedang berdiskusi atau bermusyawarah, memikirkan tentang negaranya Sriwantipura tadi yang terkena kekeringan, Mas Bayu. Jadi pagebluk ya, Mas? Bisa dikatakan seperti pagebluk karena kata pagebluk tersebut sangat luas, bisa dikatakan kematian massal terkena virus ataupun kekeringan ataupun banjir bandang yang menimbulkan banyak korban, bisa dikatakan seperti pagebluk. Nah, menurut wangsit dari sang raja, dia mendapatkan wangsit dari para dewa, negaranya tadi, Sriwantipura tadi,
akan kembali seperti mula ayam tentrem, asalkan pada saat itu ditumbali oleh salah satu anak dari negara Astina. Nah, akhirnya terus apa yang dilakukan raja setelah mendapat itu, Mas? wangsit tadi, akhirnya sang raja tadi, Prabu Candimunggo tadi, mengutus patihnya Aswamedha tadi untuk pergi ke negara Astina, mencari syarat tersebut, syarat dari wangsit tersebut, yaitu salah satu putra dari negara Astina nanti akan dijadikan tumbal. Akhirnya berangkatlah si patih Aswamedha tadi. Nah, di negara Astina, setelah si Abiyasa bersama patih dan senopatinya berangkat, pada saat itu salah satu anak dari Abiyasa nomor 2 yaitu Pandu meminta izin kepada ibunya Dewi Ambika untuk pergi menyusul sang raja Abiyasa di hutan Tunggul berburu tadi, Mas Bayu. Nah, perjalanannya sampai di hutan Tunggul. Nah, di tempat perburuan tadi bertemu dengan ayahnya yaitu si Abiyasa. Sang raja pada situ mengutus para prajuritnya, Haryo dan senopatinya tadi untuk menangkap hewan-hewan buruan tadi, Mas Bayu. Disuruh menangkap hewan buruan tadi. Akhirnya para prajurit menangkap hewan-hewan tersebut, hewan-hewan buruan, ada rusa, ada kidang, dan lain-lain. Di saat sedang menangkap hewan-hewan tadi, tiba-tiba ada seekor banteng, Mas Bayu. Seekor hewan banteng yang mengamuk di hutan Tunggul tadi, diikuti seorang pertapa atau seorang wiku. Wiku tersebut anak dari Begawan Parasu yang bernama Begawan Bargu. Begawan Bargu dia datang menghadap kepada sang raja Abiyasa untuk istilahnya meruat banteng yang mengamuk tadi. Sebentar, Mas Gurit. Sebenarnya banteng itu siapa ya, Mas Gurit, yang mengamuk itu? Menurut buku yang saya baca atau serat pustaka raja yang saya baca, ternyata banteng tersebut merupakan anak dari Begawan Bargu sendiri yang bernama Bargowo. Ya terkena kutukan. Jadi terkena kutukan dan berubah menjadi banteng tersebut, Mas Bayu. Nah, jadi dia itu seorang manusia. Seorang manusia biasa. Akhirnya mendengar permintaan sang Bargu tadi, Abiyasa mengutus Pandu untuk melawan banteng tadi, melawan banteng yang mengamuk tadi. Pada saat itu terjadi peperangan antara banteng melawan si Pandu. Si Pandu tadi melepaskan panahnya, panah saktinya, panah pangruatan juga. Banteng tersebut akhirnya badar atau berubah menjadi seorang manusia biasa yang bernama Bargowo tadi, anak dari Begawan Bargu tadi, dan istilahnya pengen mengabdi ke Abiyasa, lalu ingin suwita kepada Raja Astina itu Prabu Abiyasa itu tadi, Mas Bayu. Terus apakah suwitanya itu diterima, Mas Gurit? Tapi sebelum Mas Gurit jawab, silakan diminum dulu, Mas Gurit. Mungkin banyak dari pemirsa yang penasaran apa suwitanya itu diterima atau tidak, tapi sebelumnya kita minum dulu. Gimana, Mas Gurit? Suwitanya itu apa diterima atau tidak, Mas? Nah, oleh karena itu, karena si Begawan Bargu juga adalah masih terah dengan Begawan Parasu, seorang pertapa yang terkenal, maka Abiyasa pada situ menerima pasuwitane si Bargowo maupun si Bargu tadi. Setelah kejadian tersebut, datang seorang Brahmana juga yang bernama Begawan Ludo, dan adik dari sang Begawan yaitu bernama Buyut-Kromo itu datang atau sowan menghadap kepada sang raja negara Astina, mengatakan bahwa istri dari sang wiku, istri dari Begawan Ludo tadi yang bernama Niken Panjari, dan istri dari si Buyut-Kromo juga yang bernama Niken Panti itu diculuk oleh seseorang yang bernama Moyo. Namun kedua putri tersebut oleh sang Moyo tadi dirubah menjadi hewan, yaitu hewan kambing dan hewan anjing, Mas Bayu. Nah, Ludo mengatakan bahwa hewan tersebut berada di Pagrogolan, jadi ikut terperangkap di dalam buruan di Pagrogolan tadi. Lalu Abiyasa meneliti salah satu persatu, dan pada situ setelah melihat kambing dan anjing tadi, mengeluarkan senjata pangruatannya tadi. Kambing tadi dipanah lalu badar menjadi bernama Niken Panjari, sedangkan yang anjing tadi badar menjadi seorang wanita, istri dari Buyut-Kromo bernama Niken Panti. Kembali lagi ke manusia. Kembali lagi ke wujud semula, yaitu manusia. Akhirnya sang raja setelah itu memanggil yang menculik tadi yang bernama Moyo tadi, dipanggil oleh sang raja. Dia panggil menghadap. Nah, ketika ditanyai oleh sang raja Abiyasa
Maya tadi terdiam dan tidak mau menjawab mengapa, apa motifnya dia menculik si Niken Panjari dan Niken Panti tadi. Namun pada saat itu Moyo hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan dari sang raja tadi, Mas Bayu. Nah, terus gimana reaksi Raja Moyo itu? Terdiam saja ketika tanya sang raja. Pada saat itu karena melihat si Moyo tadi tidak menjawab pertanyaannya, akhirnya keluar ucapan dari sang Abiyasa atau sabda dari Prabu Abiyasa, akhirnya mengutuk si Maya tadi menjadi seekor celeng atau babi hutan. Celeng tersebut akhirnya berlari ke dalam hutan, jelmaannya si Moyo tadi, Mas Bayu. Akhirnya setelah kejadian tersebut pagrogolan sudah selesai, masalah-masalah yang timbul di hutan Tunggul, ruatan-ruatan tadi sudah selesai. Akhirnya Prabu Abiyasa tadi mengajak semua orang yang berada di situ untuk kembali ke negara Astina dan akan mengadakan pesta raja, Mas Bayu. Nah, setelah sampai di negara Astina, selang beberapa waktu, pesta raja diadakan. Pesta raja diadakan, berlangsung dengan meriah sekali karena masyarakat Astina bersuka cita atas kelahiran 3 putra penerus negara Astina. Banyak juga raja-raja negara sahabat yang datang, yang hadir, yaitu Prabu Kundi Bojo, Prabu Mandrapati dari Mandaraka, Raja Tunggul Malaya juga datang, yaitu Prabu Swilocolo. Swilocolo itu adalah pernah dikatakan dia itu murid dari Prabu Abiyasa, jadi pernah muridnya. Jadi pernah muridnya. Nah, ketika pesta meriah yang sedang berlangsung tadi, tiba-tiba datang utusan dari negara Sriwantipura tadi, patihnya tadi bernama Aswaminda tadi, mengatakan dia diutus oleh sang Prabu Candimuka untuk meminta salah satu putra raja negara Ngastina untuk dijadikan tumbal karena negaranya sedang mengalami pagebluk atau kekeringan tadi. Nah, mendengar perkataan patih tadi, Prabu Swilocolo dari Tunggul Malaya tadi merasa dia menghina, jadi merasa patih tadi, utusan tadi menghina si Prabu Abiyasa karena pada saat itu sedang syukuran, wong lagi wae disyukuri kok dijaluk arep dijadekke tumbal. Nah, dia siapa yang jalukan tuh? Nah, Prabu Swilocolo itu tidak terima, ayo menarik si Aswaminda tadi berperang di alun-alun negara Astina. Perang terjadi di antara mereka berdua. Aswaminda dan si Swilocolo tadi akhirnya mati sampyuh. Semuanya mati sampyuh. Jadi mereka itu mati sampyuh. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, akhirnya mati semua pada saat itu, Mas Bayu. Nah, Prabu Candimuka akhirnya datang ke negara Astina. Pada saat itu dia memohon maaf atas perlakuan patihnya tadi, benar dan mengatakan sebenarnya bahwa patih tadi diminta oleh sang raja untuk meminta salah satu putra Astina. Namun yang dimaksud tumbal tadi hanyalah putra negara Astina tadi diminta untuk datang saja ke negaranya si Sriwantipura tadi, datang ke negara Sriwantipura untuk istilahnya menyembuhkan kekeringan, untuk bukan untuk dijadikan tumbal, untuk dipateni itu bukan. Jadi terjadi kesalahpahaman di antara negara Sriwantipura dan negara Astina. Jadi dikirane negara Sriwantipura untuk meminta anak dari negara Astina, salah satu putra negara Astina untuk dibunuh, dijadikan tumbal tadi ya. Maka itu setelah si Prabu Candimuka tadi menerangkan yang sebenarnya, pada saat itu si Abiyasa memaklumi kesalahpahaman dan berjanji pada waktu itu untuk nantinya salah satu putranya akan ikut ke negara Sriwantipura untuk istilahnya menyembuhkan negara yang sedang terkena pagebluk tadi. Nah, sebelum kembali ke negaranya, si Prabu Candimuka tadi juga diajak ikut berpesta ria di negara Astina, mengadakan syukuran tadi, ikut meramaikan acara syukuran Prabu Abiyasa tadi, Mas Bayu. Nah, itu tadi cerita tentang lakon Abiyasa Grogol, cerita yang sangat menarik sekali. Terjadi beberapa konflik pada saat itu, terjadi kesalahpahaman antara satu negara, yaitu negara Sriwantipura yang dipimpin oleh Prabu Candimuka dan negara Astina itu tadi, Mas Bayu. Oh ya, terima kasih Mas Gurit atas kisahnya tadi. Iya ya. Mudah-mudahan cerita tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Iya ya. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang kisah lakon Abiyasa Grogol. Dan mudah-mudahan cerita tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.